Halo semua, hadir lagi sama gue Sony yang datang dengan review yang ya agak telat karena harusnya kalian juga udah tahu bahwa sentimen gue terhadap GPUs yang terbaru ini nggak terlalu positif karena memang ya gue ngelihat juga seperti kelihatan dari Steam Survey atau hardware Steam Survey itu kalian bisa ngeliat kalau adopsi untuk last gen sampai current gen itu memang nggak tinggi. Dua-duanya ya, dari Nvidia maupun dari AMD. Jadi kita bisa ngeliat kalau memang dari harga itu memang masih sangat-sangat tinggi. Kita bisa ngeliat juga untuk implementasinya teknologi Nvidia pun walaupun banyak banget perubahan seperti adanya ray reconstruction, DLSS 3.5, itu semua nggak bikin orang untuk mau mengambil generasi ini ya karena ujung-ujungnya mentok sama harga. Itu kita semua udah bisa setuju. Gue rasa itu adalah sesuatu yang sulit banget untuk dipungkiri. Paling salah satu hal yang banyak banget orang senang adalah mereka bisa menggunakan AI workload dengan lebih murah dengan GPU-GPU yang ada di sekarang. Kecuali kalian yang berada di Cina, yang gue nggak tahu yang di Cina apakah bisa nonton ini atau enggak. Cuman ya harus kalian tahu kalau itu di lock. Tapi itu pun juga ya 40-90-nya juga performance-nya cuma turun 20%. Jadi sekarang kita datang dengan super. Oke, berita baiknya, berita yang harusnya kita bikin senang adalah ya harganya turun, harganya lebih murah daripada 4080 dan dengan seperti ini 4080 super harusnya memiliki juga yang kita seperti ketahui dari awal bahwa memory frekuensi lebih tinggi, shaders juga lebih banyak. Isunya adalah TGP-nya tetap sama atau TGP 320 itu di lock sama Nvidia. Jadi AIB ini fungsi itu ngapain? Karena itu jadi berbeda jauh dari kalau kita tarik 5, 10, 15 tahun, bahkan 20 tahun yang lalu, di mana AIB itu punya fungsi yang lebih besar. Di mana kalau kita beli, dibandingkan dengan misalnya punyanya Founders Editions, ini bisa di clock lebih tinggi karena kita bisa overclock lebih tinggi. Isunya kan di situ. Jadi kalau orang kayak Alpha dan segala macam aja itu gregetan misalnya. Dan kalau kalian mau ngeliat juga yang lebih detail daripada gua ranting, itu kan bisa nonton punyanya si Alpha. Tapi di sini gua akan lebih ranting terhadap suatu teknologi yang gua bener-bener ya ini adalah hobi gua dari gua zaman gua SD dan gua bener-bener suka. Tapi gua ngeliat sekarang arahnya seperti ini dengan harga yang semakin unreachable buat banyak orang, itu gua agak ya sedih sih gua. Karena jujur gua berharap banyak terhadap super yang gue mikir harganya beneran bisa cut price itu sangat-sangat baik, dan gue juga berharap seperti misalnya apa yang AMD bisa tawarkan harganya juga bisa lebih menusuk, karena sekarang apa yang mereka keluarkan ya seperti misalnya FSR 3 itu masih sulit untuk kita bilang bersaing dengan DLSS 3 dengan frame generation-nya mereka atau yang ada di seri 4000. Itu kita bisa akuin semua bahwa memang implementasinya sangat-sangat baik, apalagi ray reconstructions itu bisa menghasilkan kualitas gambar atau fidelity yang sangat-sangat tinggi. Yang dari dulu zaman-zaman gua waktu belajar 3D Max menggunakan V-Ray, gue cuma bisa mimpi bahwa suatu saat game itu bisa menggunakan kualitas seperti V-Ray dengan real time. Nah, jadi itu gue rasa nggak bisa kita pungkiri bahwa teknologi itu benar-benar sangat-sangat menarik. Nah, yang kita nggak bisa pungkiri juga adalah bahwa harganya sangat-sangat tinggi. Seperti yang tadi gue bilang, sesuai dengan apa yang di Steam Survey Hardware itu menunjukkan implementasi atau adopsinya masih sangat-sangat rendah. Nah, sekarang kita datang dengan sebesar ini. Jadi, oke, benar kita mendapatkan frekuensi lebih tinggi, kita mendapatkan shaders lebih banyak. Cuman efeknya apaan? Efeknya ya gue bisa bilang hampir nggak ada. Karena ya emang hasil benchmarknya yang gue temukan adalah kecil banget, 1-3%. Jadi antara AD cuma dapat perbedaan 1 FPS sampai 3 FPS. Bahkan di Far Cry 6 yang bisa gue bilang tergolong game yang harusnya bisa memanfaatkan apa yang ada di sini, entah dari memory frekuensi maupun jumlah shadersnya, itu juga nggak meningkatkan banyak. Untuk masalah ray tracing pun juga enggak. Jadi agak berat banget untuk gue bisa menjustificate bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk orang atau berita baik untuk orang di saat sekarang. Kenaikan 3% itu menurut gue ya nggak ngerubah apa-apa gitu loh. Jadi apa yang Nvidia lakukan sekarang adalah cuman men-refresh dan memperbarui apa yang ada di sekarang. Kalau kita ngomongin masalah efisiensi, ini nggak ada obat. Ini 4080 menurut gue, bahkan kalau dibandingkan 4090, 4080 menurut gue sangat-sangat ideal. Mayoritas game AAA kalian bakal main di UHD atau 4K 120 FPS, nggak ada isu. Kalian mau Cyberpunk, mentok kanan, nyalain frame gen. Itu udah bener-bener tanpa path tracing, itu udah bisa 120-an. Jadi ya emang ini capable banget. Jadi kalau kita ngomongin untuk ray tracing ya mungkin dengan path tracing atau dinyalain dengan ray reconstruction, oke, kita masih bisa mendapatkan 160 FPS. Dan maximum load-nya dia sampai 320-an watt. Balik lagi,
320 watt untuk orang yang bisa beli ini. Harusnya kenaikan kalau misalnya Nvidia memberikan opsi untuk gigabyte untuk menaikkan gitu loh performanya atau menaikkan TGP-nya juga sampai 400 watt yang gue yakin cooling seperti ini. Ya gue nggak tahu ya, mungkin Alpha bakalan ngebantai. Gue bilang enggak Son, itu nggak mungkin. Ya oke, suhu saya percaya dengan Anda, tapi maksud gue ngelihat dari sini dan dari beratnya gue ngerasa 400 watt pun ini cooling juga masih capable. Dan kalau itu bisa di-push sejauh itu, gue rasa orang akan jauh lebih setidaknya ada sesuatu yang orang mau untuk beli untuk otak-atik. Tapi pada saat lu di lock itu ya jadinya buat apaan? Dan gue juga jadinya bingung terhadap para AIB partners yang mereka jadinya harus bersaing dengan Nvidia-nya sendiri yang ngejual Founders Edition, karena lu nggak mendapatkan sesuatu yang baru kecuali cuman shroud-nya dan desain untuk card-nya. Oke, warna putih memang salah satu yang harganya cenderung sangat mahal. Cuman ya itu doang, gue nggak bisa bilang kepada kalian bahwa gue excited gitu ya. Gue nggak mungkin bohong karena gue sebagai orang yang pengguna barang-barang gigabyte dari dulu, maksud gue untuk barang gue pribadi, ya gue juga kadang agak kasihan dengan AIB pada saat mereka juga nggak bisa explore lebih jauh. Dan gue juga bingung kalau misalnya untuk di GPU adalah suatu hal yang menurut gue sangat-sangat jadi wilayah mainannya banyak orang, yang dimana itu adalah sesuatu bentuk hal yang menurut gue banyak orang itu sangat happy untuk lakukan. Jadi kalau misalnya mereka mengoptimize sesuatu, misalnya untuk melowerkan ya kurva untuk GPU-nya, itu menurut gue adalah suatu hal yang bikin orang masih mau tertarik atau punya hobi untuk bisa memaksimalkan suatu barang yang mereka beli. Cuman pada saat seperti ini adalah mematikan orang-orang tersebut gitu loh. Jadi ya lu beli suatu barang, ya udah lu terima aja. Sama aja kayak mobil yang lu beli, semuanya dikerjakan oleh mobilnya. Jadi udah, ya lu udah nggak ada clutch, lu udah ada sinkro, lu nggak perlu rev match lagi, terus udah ada traction control, ya jadinya lu beli produk yang udah jadi, lu udah nggak bisa mau mainin seperti apa yang lu inginkan. Nah, sekarang baru gue bisa bilang kenapa gue bacot kayak begini, ya karena ini, sekarang kalian bisa lihat benchmarknya. Kalau di 4K, gue ngebench ini di 4K karena memang menurut gue agak unreasonable untuk tetap menggunakan 1080 karena mayoritas dari kalian minimal itu menggunakan 1440 untuk di VG yang harganya 20 jutaan. Nah, jadi di 4K pun untuk perbedaan seperti yang kalian lihat di sini, itu ya 1-3%-an. Untuk game-game yang gue harapkan juga mendapatkan performance uplift yang sangat-sangat besar, terutama untuk game-game yang menggunakan ray tracing atau game yang sangat-sangat berat. Kalian bisa lihat di sini juga itu sangat-sangat rendah untuk kenaikan FPS-nya walaupun udah menggunakan shaders yang lebih banyak maupun memory frekuensi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomongin sekarang, kalau ngomongin raw power performance, ya mungkin memang benar lebih tinggi. Cuman ya balik lagi kan, apa yang kita lihat adalah apa yang kita lihat di game ya kan. Mayoritas dari kita juga nggak nyalain kan FPS counter. Kalau kita ngerasa itu game-nya juga udah sangat-sangat smooth, it's fine. Yang kita sadarin itu cuma apa? Cuma ada dua kan, FPS-nya seperti apa, frame time-nya juga kayak gimana, dan 1%-nya seperti apa. Yang itu juga dikategorikan udah mulai ke ranah seperti CPU-nya, penggunaan CPU-nya kalian itu penggunanya apaan, dan kalau misalnya ada 3D V-cache atau enggak. Terus juga kita bisa ngeliat kecepatan RAM kita. Jadi itu yang menjadi faktor penentu yang lebih besar dibandingkan dengan kita memilih suatu GPU seperti ini. Nah, kalau sekarang berarti kita bisa ngelihat apakah orang yang menggunakan 4080 juga akan mengganti ke 4080 Super? Enggak. Berarti kan yang kemungkinan paling ganti itu adalah yang mungkin 40, ya di bawahnya 4050 kan nggak ada. Jadi ya second marketnya juga akan ya nggak berubah banyak. Jadi gue agak bingung untuk bisa memberikan expression gue untuk impression gue terhadap si 4080 Super ini, karena ya kalau misalnya untuk penggunaan AI juga nggak worth it juga. Kita ada 4090 yang jauh lebih berguna dengan VRAM yang jauh lebih besar untuk penggunaan lebih banyak dataset. Jadi kalau kita ngomongin untuk gaming, kalau kalian mungkin masih ada di 2 generasi yang lalu, upgrade ke sini dan kalian punya budgetnya untuk 20 jutaan untuk beli suatu VGA dan monitornya kalian adalah 4K 120 Hz ke atas, sudah menggunakan HDR dan segala macam, baru menurut gue itu sangat-sangat worth it. Tapi buat mayoritas orang dan mayoritas yang nonton ini pun juga gue rasa nonton ini bukan karena mereka mikir mau beli, karena kalau mau beli pun performa 1-3%
ya nggak ngaruh karena emang kalian juga pengen beli dari awal gitu loh. Mau nunggu ya nggak ada opsi lain. Mau nggak mau ya udah 4080 Super ya gue beli karena gue ngapain beli 4080 yang harganya lebih mahal dan performanya lebih rendah 3% maksimal. Jadi ya itu doang gue rasa untuk rant kali ini, dan gue harap sih di tahun ini gue kalau nge-review atau mendapatkan suatu produk yang gue pengen itu gue cukup excited. Cuman untuk saat ini kayaknya agak sulit untuk gue bisa excited terhadap suatu barang yang harganya itu benar-benar mahal, dan terutama untuk iklimnya Indonesia yang gue yakin nggak banyak banget dari kita yang menggunakan VGA seperti ini. Bahkan gue pun juga gue nggak akan menggunakan kayak 4090 pada saat gue itu nggak perlu nge-review gitu loh. Karena mayoritas game gue nggak membutuhkan 4090. Yang gue butuhkan 4090 untuk di rumah gue main game pun juga itu buat apa? Kalian semua pasti udah nebak, ya karena gue pengen main Cyberpunk dengan posisi mentok kanan semuanya. Dan gue pengen menikmati atau ya melihat teknologi apa yang dilakukan oleh Nvidia melalui kesempurnaan di DLSS 3.5 dan reconstructions dan frame gen-nya. Jadi ya itu doang. Jadi selebihnya dari itu gue rasa kalau kalian adalah orang-orang yang nggak punya isu dengan harga, nggak punya isu dengan ya harus banyak pikiran lain, dan ini adalah suatu uang yang kalian bisa keluarkan, gue rasa balik lagi, kenapa nggak lari ke 4090 sekalian yang performanya juga sangat tinggi dan kalian juga nggak peduli sama listrik. Karena ini juga nyampe 320 watt untuk di maksimumnya, yang gue bahkan nggak pernah lihat sampai 320 watt untuk ini VGA. Kenapa? Karena mayoritas game yang gue mainin pun juga nggak butuh sampai segitu. Di 4K, kalau bahkan gue menyalakan frame gen, itu cuma 160 watt. Jadi ya kalau kalian nyari efisiensi, ini udah paling enak. Ruangan kalian jadi nggak panas dibandingkan dengan 4090 yang kalian turunin misalnya power limitnya jadi 30%. Cuman buat apaan punya 4090 kalau mayoritas waktu kalian turunin power limitnya 30%. Sama aja kayak kita beli mobil yang sampai 700 horsepower ya, tapi kalau kita pakai di Jakarta, mayoritas waktu kita nggak nyampe 100 km per jam. Jadi kalau kalian keluar kota doang atau misalnya ke Surabaya, oke, lu bisa geber atau ya lu bisa injek semau kalian. Jadi kalau itu buat kalian masih worth it, ya balik lagi. Itu kan mayoritasnya dari kalian udah mendingan ngambil 4090. Jadi buat apaan? Dan menurut gua dibandingkan 4070, 4060 atau yang lainnya, menurut gua ini yang paling ideal memang. Jadi kalau kalian memang mencari, oh apakah gua mau beli 4080 atau 4070, menurut gua 4080. Kalau misalnya kalian emang mau merasakan apa sih yang paling tinggi saat ini untuk keperluan untuk gaming, 4090. Tapi untuk mayoritas waktu, ini adalah VGA yang kalian harus beli.